Kemampuan Penalaran Umum (UTBK). Baru-baru ini dikabarkan bahwa krisis yang terjadi menyebabkan jumlah penjualan mobil sedan tahun ini turun sebanyak 10% dari jumlah penjualan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penjualan minibus, jadi ini bicara tentang sedan dan minibus ya, turun 80% dari jumlah penjualan tahun sebelumnya. Maka pernyataan di bawah ini yang benar sesuai dengan informasi di atas adalah, ingat angkanya nggak disebut, angka sebelumnya nggak disebut. Jadi kalau misalnya angka sebelumnya penjualannya X gitu kan, turun 10%, maka si sedan itu jualannya 90% dari X atau 0,9X. Kemudian minibus, misalnya Y. Sebelumnya Y, tahun sebelumnya Y turun 80%, maka tahun ini penjualannya 20% dari Y, 0,2 Y. Nah kita nggak tahu X berapa, Y berapa, nggak ada. Jika penjualan mobil sedan turun 100 unit, maka penjualan minibus turun 800 unit. Kita tidak bermain dengan angka tepat tidak. Yang namanya persentase ya harus ada angka tepatnya. Tahun ini jumlah unit mobil sedan yang terjual lebih sedikit daripada jumlah mobil minibus. Belum tentu karena angka asalnya si X dan Y-nya tidak dikasih tahu. Untuk 2 tahun terakhir jumlah penjualan mobil sedan lebih besar dibanding mobil minibus. Enggak juga. Jika tahun lalu menjual minibus sebanyak 1000 unit, enggak, kita tidak bermain angka. Jika tahun lalu sedan terjual 1100, nah ini X-nya ada angka 1100, maka penjualan tahun ini adalah 990. Tahun ini berarti 0,9-nya kali si X, berarti 0,9 kali 1100, 990. Benar ya. Ingat, dia ngetes pemahaman kamu tentang persentase. Persentase bukan angka tepatnya ya. Next. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawannya tidak diperpanjang kontraknya. Kalau 20% tidak diperpanjang berarti tinggal 80%-nya yang bekerja ya. Misalnya si X, awalnya si X. Awalnya jumlah pegawainya adalah X, banyak X, maka yang tinggal adalah 80% dari X. Dinaikkan, nah sisanya itu gajinya dinaikkan 10%. Berarti 110% dari sebelumnya. Pengeluaran si perusahaan adalah 100%. 110%-nya. Penghematannya kan asalnya, sebentar, kita ini ubah dulu 1,1 kali 0,8 X. Berarti ini 88, 0,8. Asalnya kan X gitu ya. Utuh, suatu bilangan utuh. Nah setelah penurunan jumlah pegawai, kemudian dinaikkan si sisanya itu, si sisa pegawai itu gajinya dinaikkan, ini pengeluarannya 0,88 X. Berarti 1 dikurang 0,88. Kalau persentasenya 0,12. Berarti 12%-nya. Penghematannya 12%. Berikut. Sakira adalah seorang mahasiswa, nilainya sekian. Nah rata-ratanya 75. Nah yang nilai terakhirnya harus berapa biar rata-ratanya 75. Rata-rata itu kan nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, sama nilai terakhir dibagi 5 ya. Karena ada 5 nilai, harus jadi 75. 142, 13, 142 juga ya. Bentar, 13, 142 benar, 142 benar, berarti ini
284 tambah X sama dengan bagi pindah ruas jadi kali 523537. Maka X adalah 375 dikurang 284. 117,9. Berarti X-nya harus 91 biar rata-ratanya 75. Next. Farel meninggalkan kota A pukul sekian, tiba pukul sekian, kecepatannya udah diketahui. Berhenti 1 jam. Nah, delta T-nya, selisih waktunya itu kan 12.00, 6.30 dikurang kan? 60 ini 30, 11.5. Nah, karena berhenti 1 jam berarti waktu tempuhnya 4 jam 30 menit, berarti 4,5 jam. V sama dengan jarak per waktu, maka jarak itu adalah bagi pindah ruas jadi kali 40 kali 4,5, 4 kali 45, 02, 16, 8, 180 km. Next, semua penari profesional adalah seniman. Sebagian mahasiswa adalah penari profesional. Nah, ini yang menghubungannya kita coret. Maka sebagian mahasiswa adalah seniman. Jadi yang menghubungkannya kita coret macam silogisme ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Yang menghubungkannya kita coret. Next. Semua calon mahasiswa harus menempuh tes potensi akademik. Sebagian besar calon dosen memiliki skor TOEFL di atas 500. Tidak dapat ditarik kesimpulan karena nggak nyambung pernyataan 1 dan 2-nya. Tidak ada suku kata yang menyambungkan keduanya ya. Next. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai mahasiswa banyak yang meningkat. Jika nilai mahasiswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. Konsepnya ini konsep silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Tinggal cari yang mendekati pola tersebut. Nah, ini kan yang menyambungkannya ya, kita coret. Guru matematika menambah jam pelajaran pada hari Rabu jika enggak, jika benar-benar maka ditiadakan. Ditiadakannya yang salah ya. Ini kemungkinan benar C. Nilai siswa banyak yang meningkat, maka harusnya menambah justru yang meningkat itu kita coret kan. Jika tidak, nggak bisa. Berarti benar yang C. Konsepnya adalah jika P maka R. Next. Nah, ini pekerjaannya kita tulis deh. Apa yang pertama? Mengepel. Kedua, menyapu. Ketiga, mencuci. Mencuci pakaian. Keempat, menyedot debu. Memotong rumput. Kita catat yang mungkin dulu, yang udah pasti dulu. Fredo, jelas memotong rumput, berarti ini Fredo. Bukan Senin atau bukan Senin Jumat. Kita taruh dulu. Mencuci pakaian ini hari Jumat. Berarti ini nggak usah ditulis karena Jumat udah jelas.
Kemudian pengepelan dilakukan pada, nah ini Kamis. Ini bukan Marcel. Bukan Senin. Kemudian pencucian pakaian udah bukan pada hari Jumat. Oh ini Jumat, udah Jumat. Pencucian pakaian Jumat. Tidak, Selasa tidak, agak lumayan juga ya. Bukan menyedot, berarti sebentar. Marcel, apa yang dilakukan Marcel pada hari Rabu? Berarti Marcel melakukannya hari Rabu. Hari Rabu itu berarti kemungkinan menyapu atau memotong rumput. Menyapu sebentar, memotong rumput udah ya. Bukan Marcel, Rabu. Berarti ini. Karena kan Rabu. Ini udah ada Fredo. Berarti Rabu di sini. Rabu dan dia sama Marcel. Nah, sampai seperti itu kita sambungkan karena dia bilang Rabu menyapu. Di sini udah jelas Rabu si Marcel. Maka kita tahu bahwa dia menyapu. Tugas Marcel karena nggak mungkin menyedot debu dan nggak mungkin memotong rumput. Vandito sekarang tidak menyedot debu, berarti tinggal mengepel apa mencuci pakaian nih. Bukan oleh Putri, cuci pakaian bukan oleh Putri. Pengepelan pada hari Kamis. Marcel udah, Vandito tidak melakukan pada hari Selasa. Bentar, ini Jumat, Rabu. Ini udah ada. Senin, kan ini bukan Senin, berarti menyedot debu itu Senin. Berarti ini Selasa. Memotong rumput Selasa. Vandito pada hari Selasa apa? Oh, salah. Bentar. Oh, tidak Selasa. Berarti Vandito itu tidak menyedot debu dan bukan Selasa ya. Tidak Selasa, tidak menyedot debu dan tidak Selasa. Tidak menyedot, ini berarti salah. Memotong rumput juga salah. Menyapu juga salah. Mencuci pakaian, mengepel mana? Mengepel Kamis. Mencuci pakaian Jumat. Senin. Nah, udah tahu ya, hari Senin itu kan Arkan, berarti ini Arkan ya. Udah jelas menyedot debu Arkan. Dan itu hari Senin. Tinggal sekarang Vandito di mana nih? Ini Arkan udah, Fredo udah, Marcel udah. Tinggal Putri dan Vandito. Putri pencucian pakaian dilakukan pada hari Jumat dan bukan Putri, berarti Putri di sini. Berarti Vandito di sini karena Putri nggak mencuci pakaian. Nah, seperti itu. Berarti Vandito mencuci pakaian. Udah terjawab semua. Jadi kita melihat teksnya apa, pertanyaannya apa, susun. Next. Ketika kita menemukan hal kayak gini, langsung secepatnya terjemahkan huruf-huruf ke dalam angka. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. B, C, A, D, E, B, F, G, C. B, 2, 3, 1, D, 4, 5, 2, F, 6, G, 7, C, 3.
Nah, kelihatan. Nah, berikutnya kan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini berarti 8, 9. Baru 4. 8 apa? H, I, 4-nya D. Hid. Ada ya, D. Polanya seperti itu. Kemudian berikutnya C, D, F, F, H, I, K, K, M, N. C 3, 4, 6, 6, H 8, 9, K 11, 11, MN 13, 14. Kita 6, 6, 11, 3, 4, 9. Ini kesini 4 ya. Ini 4. Ini 4. Berarti ini 5. Kalau 5 berarti 11 tambah 5 16 ya. 16, 16. Kemudian tambah 4. 18. 6, 16, 16. 16 apa? 16. PP. PP 18 R. Ada nggak? Berarti P ya. Kan dia minta 1. Kemudian A, Z, C, W, E, T, G. A ini kan 1, ini 3. E-nya 5. G 7. Z 26. W 23. T 20. Nah, jadi ini 1, 3, 5, 7. Berikutnya berarti 9 ya. Ini kurang 3. Kurang 3. Kurang 3 berarti 17. 9 itu adalah I. 17 itu apa 17? Ki ya. I, Ki ada nggak? Oh nggak ada. Oke, ntar. Sebentar. Oh salah ya. Kebalik ya. Kan habis 20. Iya, habis 20 harus 17. Kurang 3. Habis itu baru 9. 17. Ki 9 I. Ki I. Ada A ya. Jadi demikian untuk pola huruf. Next. Kita salin 75, 65, 85, 55, 45, 85, 35. Kita lihat. Sebentar, cek lagi. Takut salah. 65, 85, 55, 45, 85, 35. Kurang sebentar. Kurang 10 tambah 20 kurang 30 kurang 10 tambah 40 kurang 40. Enggak juga ya, enggak lah. Sebentar, ini ketuker apa ya? 75, 65, 85, 55, 45, 85, 35. Kurang 10 tambah min plus min. Oh ini 50 ya. Kurang 50. Min ini min 30, 10, 40, 50. Enggak. Tambah kalau misalnya 3 2 ya. Ini ke sini.
tambah, kurang, enggak. Kemudian ini kurang, sebentar. Ini ke sini. 3, kalau 3, 3. 20, min 30. Min 30, min 10, 4, plus 40. Enggak juga, 76, 65, 85, 55. Lumayan ya, lumayan. Bentar. Kurang. Ini kalau min, ini plus. Kalau 2, 75, 130, 140, 75, 65. 85-nya kita keluarin. 85-nya. Coba, bener, 85-nya dikeluarin. Jadi 75, 65, 85, 55, 45, 85, 35. Kita keluarin ini, maka setelah 35 pasti 25. 25. Habis 25. Enggak, ini ya enggak cukup, sebentar. Habis 25, ya 85. Lihat. Kurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10. Dibatasi sama 25. Berarti jawabannya yang ini ya. 2585. Kemudian 3, 7, 16, 35, 74. 4, 9. Berapa nih? 4, 20 tuh 4, 15, 19. 19, 20, ya betul. 35, 39. Ini 5, ini 10, ini 20. Berarti sekarang ini kan kali 2. Kali 2 berarti ini 40. Tambahin 79. Berarti abis itu tambahin 80. Tambahin berapa? 159. 14, 153. 153, ini 3 ya. 312. Ada. Yang C. Berapa lapis tuh? 3 ya. Next. Diaz, Felicia tambah 20.000. Nafa 2 kali Felicia. Marco 1/3 Felicia. Ternyata Felicianya 60.000. Berarti 1/3 kali 60.000 20.000. 2 kali 60.000 120.000. 60 tambah 20 80.000. Nah, sekarang yang ditanya total uang semuanya. Jumlahin 280.000. Ada ya? Next. Setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampus. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Berarti sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Setiap, lumayan nih, sebentar. Maka sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampus. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Terkenal. Setiap mahasiswa MIPA terkenal di kampus. Sebagian mahasiswa. Setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampusnya. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Nah, dari 2 ini, setiap mahasiswa yang aktif terkenal di kampus kan.
Pembelajaran berprestasi. Ini berprestasi, aktif, terkenal di kampusnya. Maka sebagian mahasiswa MIPA, sebagian mahasiswa yang aktif dalam nggak mungkin. Kalau ini semua nggak mungkin juga, semua juga nggak mungkin. Berarti ya karena pasti awalnya sebagian. Nah, yang memungkinkan adalah C, karena yang A, B, D, E itu pasti enggak. Jadi kita eliminasi yang pasti enggak dulu. Kalau udah agak-agak nggak ketangkep alurnya ya. 1, 2 itu jelas. Cuman ketiganya itu agak gimana. Makanya langsung eliminasi yang pasti bukan. Next. Moreno Mutiara. Berarti 3T tambah 8Mi 22.700. Kalau 4T tambah 12M itu 31.800. Ini enaknya ini dibagi 4. T tambah 3M sama dengan bagi 4. 28 itu 7. 28. 38 9. 25. Nah, kita eliminasi antara ini dengan ini. Kali 3, ini kali 3, 3T tambah 9M sama dengan 0, 15, 1, 27, 28, 21, 23 ya. Berarti 3T tambah 8M sama dengan 22.700. Dikurang M sama dengan ini 150, 1.150. Itu yang M-nya. Kita ambil dari sini. T tambah 3M sama dengan 7950. T tambah, ini kali 3. 0, 15, 1, 4, 3. 7950. Maka T-nya ini dikurang 7950 dikurang 3450. 0054. 4.500. Sebentar aku cek. 79 ya. Yang ditanya adalah 1T tambah 4M. 1T tambah 4M. T-nya 4.500, 4M ini kali 4. 0, 0, 2, 6, 4. Dijumlahin 00189. 9.100. A ya. Ini eliminasi biasa, nggak ada macem-macem. Next. Penulis buku. Nah, aku untuk kasus ini lebih condong ke C. Menghasilkan, menciptakan, mengarang. Hasil ya, hasilnya ya. Kalau kayak masinis, ya dia mengontrol kereta api, bukan menghasilkan ya. Supir juga tidak menciptakan bis gitu kan. Aku lebih condong ke C. Cerdas. Aku lebih condong ke E. Cerdas menjurus ke jenius. Hasrat ketika berlebihan menjadi obsesi. Nah, gitu ya. Semua pohon di kebun Pak Farel berdaun hijau. Semua anak Pak Farel suka menanam pohon. Syakira membawa tangkai pohon berdaun kuning. Udah mas, Syakira nggak disebut hubungannya dengan Pak Farel dan daunnya, pohonnya berdaun kuning. Nah, Syakira adalah anak Pak Farel jelas, belum tentu gitu kan? Enggak. Pak Karto orang gak disebut kan. Paling memungkinkan adalah C. Berikutnya, dalam sebuah permainan kata seorang anak menyusun beberapa kata. Oke. Nah, kalimat 1 dan 2 yang samanya kluguk, dan di sana yang samanya di sana. Berarti pasti kluguk itu adalah di sana. Kemudian ini artinya dibalik kalimatnya. Berarti ojora itu jangan gitu kan. Lama itu makan.
Butong berarti butong itu adalah kenyang. Makan itu berarti lama. Makan lama. Lama itu artinya makan. Aku makan di sini. Aku, kita cari akunya. Aku kenyang, butong kaji. Berarti kaji itu adalah aku. Karena dibalik kan. Aku makan di sini. Kajinya di akhir. Yang kajinya di akhir kan ini kan. Yang 3 ini berarti salah. Di tengah ada lama. Berarti ini salah. Karena ini harus ada lama. Kan kluguk di sana, dia mintanya di sini. Berarti pasti C, minik. Mau nggak mau walaupun nggak ada contoh, minik pasti di sini karena di sana itu kluguk. C ya, semua siswa SMA Margapura wajib mengikuti 1 ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang terdapat di SMA Margapura adalah band, modern dance, memasak, paduan suara, programming, sepak bola, basket, dan tenis. Sebagian siswa mengikuti ekskul band. Ren adalah siswa SMA Margapura. Kesimpulannya, Ren tidak mengikuti, nggak bisa ya. Informasi tidak cukup karena nggak dibilang. Ren adalah siswa Margapura. Semua wajib mengikuti. Ren tidak mengikuti. Tidak mengikuti belum tentu benar ya. Pasti benar, mungkin benar, pasti salah, mungkin benar. Atau ini agak gimana ya? Antara B dan E ya. Mungkin benar. Ren adalah siswa karena dibilang semua siswa mengikuti 1 ekstrakurikuler. Cuman nggak dibilang bahwa Ren itu ikut apa. Sebagian ekskul band ya, sebagian juga yang lain ada kan. Ren adalah, kesimpulannya Ren tidak mengikuti ekskul memasak. Mungkin benar dan informasi tidak cukup, ini sama ya. Yang paling tepat kesimpulan mungkin benar. Nggak bisa. Aku lebih condong ke informasi tidak cukup. Informasi tidak cukup karena nggak dibilang. Ren milih yang mana ya. Berikutnya. Sebentar. Informasi tidak cukup itu ketika kita disuruh bikin kesimpulan. Dia udah bikin kesimpulan, berarti lebih condong D. Karena kesimpulannya dibikin sama dia. Jadi kalau informasi tidak cukup itu adalah ketika pertanyaannya adalah kesimpulannya apa? Kita bisa jawab informasi tidak cukup. Ini kesimpulannya udah dibuat oleh soal. Dan itu nggak bisa, belum tentu gitu kan. Jadi mungkin benar iya, tapi sebentar, Iya, B ya. Aku lebih condong ke B. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau pasti salah enggak ya. Oke, aku lebih condong ke B. Silakan kalian punya pendapat apa, ajukan ya. Berikutnya. Panjang. Kemacetan lalu lintas di kota besar menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemacetan sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk. Kemacetan yang bersifat kronis akan mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Di daerah perkotaan, kemacetan terjadi jika volume mobil yang berada di jalan raya melebihi kapasitas jalan raya. Kelebihan mobil di jalan raya terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif. Makin banyak orang yang menggunakan mobil pribadi untuk melakukan perjalanan di suatu kota, makin tinggi angka kemacetan di kota tersebut. Kemacetan lalu lintas yang kronis ditandai dengan kondisi lalu lintas yang padat terus-menerus bersifat periodik. Apabila di suatu daerah ditemukan kondisi lalu lintas yang padat dan terjadi secara periodik, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin? Kelancaran atau terganggu apabila tidak penyebab ya. Nggak mungkin ini penyebab. Itu bukan kalimat sebab. Di daerah tersebut tidak ditemukan penyebab
Macet intinya ya. Apabila di suatu daerah ditemukan kondisi lalu lintas yang padat dan terjadi secara periodik, manakah yang paling memungkinkan? Tingkat kemacetan dengan tingkat kepadatan penduduk. Aku lebih sepakat dengan E ya, gara-gara kalimat tersebut. Berikutnya, kayu yang ditumbuhi spora memiliki resiko terjadi pelapukan. Upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Risiko terjadinya pelapukan pada kayu berkurang ketika pertumbuhan spora dapat dicegah. Pernyataan yang pasti benar. Pasti tidak benar. Tidak benar. Jadi hilang dengan melakukan pengaplikasian bahan pengawet. Hilang. Berkurang doang, ini pasti enggak. Berarti antara A dan C ya. Aku lebih ke C. Karena di sini resiko pelapukan berkurang, iya disebut ya. Next. Paling kecil untuk lulus, paling nggak mungkin ya. Peluang paling kecil. Ini nggak disebut masalah komposisi masing-masing antara syarat kecakapan dengan latihan itu komposisinya sama atau enggak gitu kan. Nah, aku kayaknya bakalan menjumlahkan ini asumsi bahwa keduanya sama, bobotnya sama. Asumsi bobotnya sama. Berarti ini 54. Ini 46. Ini 44. 36. 39. Berarti yang kecil adalah yang D. Karena bobotnya dia nggak dibina. Berikutnya. Banyak anak beranggapan bahwa sayur dan buah memiliki fungsi yang sama untuk memberikan nutrisi bagi tubuh. Sebagian dari mereka meyakini bahwa mengonsumsi sayur dan buah saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Namun menurut ahli gizi, sayur memiliki kadar magnesium yang tinggi dan glukosa yang rendah. Sedangkan buah mengandung kalium dan glukosa yang tinggi. Bagi anak-anak penting makan sayur dan buah. Jika anak terlalu banyak mengonsumsi buah untuk menggantikan sayur, dikhawatirkan kadar glukosanya meningkat. Yang pasti salah. Oh, berdasarkan yang pasti salah ya? Ini benar. Sayur memiliki kadar magnesium tinggi. Sayur magnesium. Salah ya, karena sayur magnesium tinggi dan glukosanya rendah. Dia bilang tidak mendapat asupan glukosa. Yang namanya rendah bukannya tidak dapat, ada tapi rendah. Yang D dan E itu ya nggak disebut aja tentang orang dewasa ya. Kita bicara tentang anak-anak. Maka yang benar adalah C, karena dia bilang tidak mendapat. Padahal sayur ada kandungan glukosanya tapi rendah. Next. Pada tahun 2010 jumlah penjualan sayuran organik tidak sebanyak sayuran anorganik. Pada tahun 2016 jumlah penjualan sayuran organik meningkat secara signifikan dibandingkan pada tahun 2010.
Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan tersebut? Yang paling mungkin ya B. Kalau harga dan sebagainya nggak dibilang ya, nggak dibahas. Berikutnya, berdasarkan data survei studi status gizi Indonesia, stuntingnya sekian, memperlemah. Yang memperlemah, berlawanan, artinya berlawanan dengan yang dibilang si teks ya. Berarti jawabannya adalah E. Karena memperlemah, ingat. Next. Saat ini masyarakat lebih menyukai plafon PVC dibanding plafon dari yang lain. Lebih lentur, kokoh, ringan, dan mampu bertahan selama puluhan tahun. Nomor 1, pemasangan plafon PVC membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan bahan plafon lebih lentur, lengan, kokoh, ringan, dan bentar. Pemasangannya membutuhkan waktu yang lama. Memperlemah ya, berlawanan. Plafon PVC saat ini lebih disukai masyarakat tidak memperlemah. Membersihkan plafon PVC cukup dengan menggunakan kain bersih untuk menghilangkan, tidak memperlemah, tidak berlawanan dengan teks. Plafon PVC akan mudah roboh, memperlemah, berlawanan, karena berlawanan ya. Plafon PVC hanya bertahan, memperlemah, karena dia bilang puluhan tahun ya harusnya, berlawanan. Berarti B jawabannya. Demikian.